warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma VPS dengan NIM 200206007. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari manajemen perubahan. Materi yang pertama yaitu model pendekatan dalam perubahan. Nah, di sini dalam model pendekatan perubahan itu ada 4. Yang pertama adalah pendekatan behavioral, di mana pada pendekatan behavioral tujuan utama yang hendak dicapai melalui proses pembelajaran behavioral dengan pemberian respon positif ini adalah supaya muncul kembali perilaku adaptif. Nah, dengan adanya penguatan positif, siswa akan belajar untuk memonitor diri mereka sendiri. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kognitif, di mana pada pendekatan kognitif perilaku memandang stres akademik sebagai suatu yang alami yang terjadi pada siswa, sehingga dengan mengajarkan sejumlah keterampilan dalam menurunkan stres akademik akan membantu siswa dalam mengembangkan kondisi emosi dan perilaku ke arah yang positif. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan psikodinamis, di mana pada pendekatan psikodinamis ini berfokus pada segi psikologis anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelainan emosi dengan memahami dan memecahkan masalah yang dialami siswa. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pendekatan agama, di mana pada pendekatan agama perubahan yang dilakukan dengan meyakinkan individu dengan posisi manusia sebagai makhluk Allah. Hal ini mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan iman, Islam, dan ihsan. Materi yang kedua yaitu langkah-langkah dalam proses perubahan manajemen. Nah, langkah-langkah dalam proses perubahan manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi peluang dari hasil perubahan. Nah, dalam mengidentifikasi peluang sangat diperlukan karena sebagian besar perubahan terjadi untuk meningkatkan proses atau hasil. Penting untuk mengidentifikasi, fokus, dan mengklarifikasi tujuan. Yang kedua yaitu memperkuat koalisi, di mana dalam memperkuat dan membangun koalisi, orang-orang perlu diyakinkan bahwa perubahan itu perlu. Mengelola perubahan saja tidak cukup, karena bagaimana bagusnya ide perubahan kesuksesannya bergantung dari eksekusi oleh para individunya. Kemudian yang ketiga, menciptakan visi dan strategi, di mana langkah dalam proses ini berfungsi memberikan arah dan juga panduan tindakan perubahan yang harus dilakukan warga sekolah secara terpadu untuk mencapai visi perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Kemudian yang keempat yaitu memberdayakan sumber daya manusia yang tepat. Nah, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu kegiatan inti di dalam madrasah. Tanpa pemberdayaan yang memadai, madrasah akan memiliki kualitas lulusan yang rendah. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu fungsi perencanaan pendidikan. Nah, fungsi perencanaan pendidikan terbagi menjadi 7. Yang pertama itu sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Yang kedua sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Dan yang ketiga sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Yang keempat sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang keenam sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Materi yang keempat yaitu jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Nah, jenis masalah dalam pengembangan organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, kepentingan pribadi, di mana mereka khawatir kehilangan sesuatu yang bernilai bagi mereka, baik untuk kehilangan kekuasaan, sumber daya,
kebebasan mengambil keputusan, persahabatan maupun prestasi. Mereka lebih memperdulikan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Kemudian yang kedua, salah pengertian dan kurang percaya, di mana jika orang tidak sepenuhnya memahami mengapa terjadi perubahan dan apa pengaruh dari perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian yang berbeda, di mana seringkali terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Para pemrakarsa memandang perubahan yang dilakukan sebagai hal yang positif, di mana sedangkan yang lainnya memandang sebagai sesuatu yang negatif, bahkan hal yang mengancam eksistensinya di organisasi. Kemudian yang keempat, toleransi yang rendah terhadap perubahan, di mana hal ini dikarenakan selain untuk menyelamatkan diri dari pengaruh terjadinya perubahan tersebut, mereka takut tidak bisa lagi mengembangkan keahlian baru untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kemudian materi yang kelima yaitu teknik pengembangan organisasi. Dalam teknik pengembangan organisasi terdapat beberapa hal. Yang pertama, latihan laboratorium, yang kedua latihan manajer, kemudian grip atau feedback survey, kemudian pembentukan tim, kemudian konsultasi proses, kemudian pengembangan karir, kemudian desain pekerjaan, dan yang terakhir manajemen ketegangan. Selanjutnya materi yang keenam yaitu tahapan dalam pengembangan organisasi. Nah, dalam tahapan pengembangan organisasi ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, pembentukan tim, di mana pada tahapan ini dapat melibatkan semua anggota dalam pembentukan tim kerja untuk saling mengenal antara sesamanya dan merumuskan tujuan yang telah disepakati bersama. Kemudian yang kedua, brainstorming, di mana brainstorming ini merupakan tahapan dalam penentuan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Tahap yang ketiga yaitu penyelarasan, di mana pada tahap ini setiap anggota dari tim tersebut saling menerima dan mendengarkan semua yang terlibat dalam satu tim antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adanya persamaan persepsi dalam membuat suatu kekompakan. Tahap keempat yaitu pelaksanaan, di mana pada tahap ini semua anggota dan tim sepakat untuk melaksanakan program kerja dengan penuh semangat memainkan tugas dan peranan masing-masing serta dapat berkontribusi guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap yang kelima, evaluasi dan monitor, di mana pada tahap ini diadakan evaluasi untuk melakukan penilaian kinerja organisasi. Selanjutnya diadakan proses monitor dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Materi yang ketujuh yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini terbagi menjadi 4. Strength atau kekuatan, di mana merupakan komponen yang akan memberi kelebihan serta keuntungan dalam lembaga atau suatu organisasi dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian weakness atau kelemahan, di mana merupakan komponen yang nantinya akan menjadi penentu mengenai kelemahan apa saja di dalam lembaga atau organisasi yang dijalankannya. Kemudian opportunities atau peluang, di mana dari sini kita bisa mengetahui ada peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan lembaga atau organisasi dalam di masa yang akan datang. Kemudian threat atau ancaman, di mana merupakan komponen yang berguna untuk mengetahui ada ancaman apa saja yang mungkin nantinya akan dihadapi ketika sedang menjalankan di suatu lembaga atau organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.